tindakan terdakwa jelas-jelas melanggar SOP dalam upaya mengambil uang para nasabah, namun faktualnya tetap dijalankan hanya dengan alasan bahwa terdakwa adalah petugas BRI selaku RM referral, sehingga dapat melakukan apapun termasuk tindakan yang dapat merugikan Bank BRI. Padahal sebelum bekerja di BRI, para pegawai sudah mendapat pelatihan dari tingkat BRI sebagaimana supaya bekerja dengan benar sesuai SOP sehingga dapat melayani masyarakat dengan cara service excellent. Menimbang bahwa dari uraian di atas, majelis hakim menilai unsur ketiga telah terbukti dan terpenuhi dilakukan oleh terdakwa. Unsur keempat yang dapat merugikan keuangan negara. Menimbang bahwa sebagaimana majelis pertimbangkan pada saat mempertimbangkan unsur ketiga, berdasarkan hasil pemeriksaan dari BPKB tanggal 8 September 2020 akibat perbuatan terdakwa, keuangan negara dirugikan sebesar 2.156.418.795 rupiah. Menimbang bahwa majelis sependapat dengan pendapat dari hasil audit Inspektorat Kabupaten kami. Dengan demikian maka menurut pendapat majelis unsur keempat telah terbukti secara hukum dilakukan oleh terdakwa. Menimbang bahwa terdakwa juga didakwa dengan pasal 14 Undang-Undang Tipikor yang merupakan hukuman tambahan bagi terdakwa dan sebagai upaya untuk mendapatkan hasil secara maksimum kerugian keuangan negara, termasuk dengan adanya pembayaran uang pengganti. Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, terdakwa telah mengambil dana milik para nasabah BRI KCP Indropo maupun BRI cabang Madiun secara tidak benar sebesar 2.418.795 rupiah dan telah dipergunakan untuk kepentingan diri pribadi terdakwa, maka terdakwa harus membayar uang pengganti sebesar 2.156.418.795 rupiah. Dengan demikian, sebagaimana dakwaan jaksa penuntut umum terkait dengan pasal 18 Undang-Undang Tipikor telah terbukti secara hukum dilakukan oleh terdakwa. Menimbang bahwa dalam perkara ini terdakwa juga didakwa dengan pasal 64 ayat 1 KUHP mengenai jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran dan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut. Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan, terdakwa selaku RM kredit pada BRI kantor cabang Munopo telah melakukan perbuatan melawan hukum, yakni secara bertahap dan berkelanjutan melakukan penarikan atas sejumlah dana pinjaman dari 11 nasabah debitur kredit komersial rekening koran BRI KCP Munopo yang dilakukan dalam kurun waktu bulan Desember 2018 sampai dengan bulan Desember 2019. Menimbang bahwa dari uraian di atas terkait dakwaan pasal 64 ayat 1 ke 1 ke KUHP penuntut umum terhadap terdakwa telah terbukti secara hukum dilakukan oleh terdakwa. Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur yang ada dalam dakwaan primer penuntut umum telah terbukti dan terpenuhi secara hukum dilakukan oleh terdakwa. Menimbang bahwa pengadilan Tipikor Surabaya telah berulang kali menyidangkan kasus korupsi yang telah diajukan oleh penuntut umum. Semua modus operandinya relatif sama, yaitu korupsi bisa terjadi disebabkan oleh oknum petugas BRI itu sendiri. Oleh karena itu adanya peluang atau kesempatan atau lemahnya kontrol dan pengawasan atau ketiduran dari BRI terkait. Menimbang bahwa atas pertimbangan majelis dan agar peristiwa ini tidak terulang lagi serta demi kebaikan Bank BRI itu sendiri serta agar ke depannya petugas BRI dalam bekerja tetap menerapkan asas
prudensia atau kehati-hatian, maka sangat logis dan masuk akal apabila majelis mempertimbangkan agar jaksa penuntut umum untuk memproses secara hukum pula bagi para pihak yang memberi peluang kesempatan kepada terdakwa untuk mengambil uang dari rekening para nasabah, baik melalui ATM maupun melalui peminjam uang, baik itu petugas yang membuat transaksi, petugas checker maupun petugas yang menyetujui, sehingga transaksi yang menyimpang ini dapat berjalan lancar. Menimbang bahwa sebagaimana majelis pertimbangkan pada saat mempertimbangkan unsur kedua terkait dengan perkara ini, pihak-pihak yang ikut membuat transaksi, melakukan checker dan menyetujui transaksi sehingga transaksi dapat dijalankan walaupun perintah peminjam uang, pembukaan rekening serta pemberian ATM serta nomor PIN milik para nasabah pada terdakwa tidak sesuai dengan SOP BRI, namun tetap dijalankan, maka harus ikut bertanggung jawab serta harus ikut melalui proses secara hukum atas keterlibatan sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara mencapai miliaran rupiah. Pihak-pihak yang ikut terlibat berdasarkan fakta persidangan dan keterangan para saksi adalah: 1. Agung Wahyu Prasetyo selaku petugas ADK BRI KCP Dropok, peran membantu terdakwa memproses peminjam uang berulang kali secara tidak benar. 2. Rahmat Prasetya TV selaku SPP BRI KCP Dropok, perannya adalah membantu terdakwa meloloskan transaksi peminjam uang berulang kali secara tidak benar. 3. Nanda Adgo Diantoro Esos selaku pimpinan cabang pembantu BRI KCP Dropok, perannya membantu terdakwa meloloskan transaksi peminjam uang berulang kali secara tidak benar. 4. Subandrio SE selaku SPP BRI KCP Dropok, perannya membantu terdakwa meloloskan transaksi peminjam uang berulang kali secara tidak benar. 5. Martwa Kris H selaku pimpinan cabang pembantu BRI Dropok, perannya membantu terdakwa dengan cara menyetujui transaksi peminjam uang berulang kali secara tidak benar. 6. Dimas Aditya Sri Nugroho AMD selaku customer service BRI KCP Dropok, perannya membantu terdakwa memproses pembukaan rekening secara tidak benar dan menyerahkan buku ATM dan buku tabungan beserta nomor PIN kepada terdakwa tanpa adanya surat kuasa dari pemilik rekening dan ATM. 7. Yoyok Sugianto selaku salesperson BRI Cabang Madiun, perannya membantu terdakwa memproses pembukaan rekening secara tidak benar dan menyerahkan buku tabungan dan ATM beserta nomor PIN kepada terdakwa tanpa surat kuasa dari pemilik rekening dan pemilik ATM. 8. Harisma Listia Kartika W selaku funding officer BRI Cabang Madiun, perannya membantu terdakwa memproses pembukaan rekening secara tidak benar dan menyerahkan buku ATM dan tabungan beserta nomor PIN kepada terdakwa tanpa surat kuasa dari pemilik rekening ATM. 9. Wisnu Dewangga selaku customer service pada BRI KCP Dropok, perannya membantu terdakwa memproses pembukaan rekening secara tidak benar dan menyerahkan buku tabungan dan ATM beserta nomor PIN kepada terdakwa tanpa surat kuasa dari pemilik ATM. 10. Nanda Adgo Diantoro Esos selaku pimpinan cabang pembantu BRI KCP Dropok, perannya membantu terdakwa dengan cara menyetujui transaksi peminjam uang berulang kali secara tidak benar, serta pihak-pihak lain yang belum disebut namanya namun ikut terkait dalam perkara korupsi ini. Menimbang bahwa sebagaimana majelis pertimbangan pada pertimbangan unsur ketiga, pengadilan tipikor tujuan majelis adalah demi kebaikan BRI itu sendiri agar pada waktu yang akan datang tidak merugi terus sebagai akibat kesalahan internal. Kalau karyawan BRI melakukan pekerjaan sesuai dengan SOP sebagaimana semboyan equality before the law, yang artinya peraturan atau
siapapun tanpa memandang bulu. Maka dalam perkara ini tidak peduli dan tidak memandang apakah yang melanggar SOP itu karyawan sendiri atau bukan. Maka sudah tentu ATM beserta PIN yang akan diserahkan langsung pada pemilik ATM, tidak dititipkan kepada terdakwa. Demikian juga dengan prosedur pemindahan uang. Oke, saya lanjut ya, biar cepat kelar. Sudah nyampe, hampir nyampe ke alat putusan ini, ya. Siap ya, Mulia. Jadi intinya kalau memang pegawai BRI itu bekerja sesuai SOP, maka kasus ini tidak akan terjadi, pasti tidak akan terjadi. Saya lanjut, menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan yang lebih mengherankan lagi bahwa perbuatan para staf yang menitipkan ATM beserta PIN-nya kepada terdakwa tanpa adanya surat kuasa untuk menitipkan ATM kepada terdakwa dari pemilik ATM, menurut saksi Sylvia Garceta selaku auditor BRI diperbolehkan dan tidak melanggar SOP. Namun saksi tidak dapat menunjukkan dasar hukumnya sebagai bukti autentik secara tertulis di depan persidangan. Jadi hanya verbal saja. Menimbang bahwa dalam pasal 2 Undang-Undang Tipikor juga mengatur tentang ancaman denda, maka terhadap terdakwa selain akan dijatuhi pidana pokok berupa penjara, juga akan dijatuhi denda. Menimbang bahwa oleh karena bisa saja denda tersebut tidak dapat dibayar oleh terdakwa, maka diganti dengan pidana berupa kurungan. Menimbang bahwa atas tuntutan penuntut umum tersebut, terdakwa secara pribadi dan penasihat hukumnya juga mengajukan pembelaan atau pledoi secara tertulis masing-masing tanggal 23 Februari 2021 yang pada pokoknya sama-sama menyatakan memohon kepada majelis hakim untuk memberi keringanan hukuman. Ingat, terdakwa berlaku sopan di persidangan, terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan memiliki tanggungan keluarga, terdakwa sangat menyesali atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya, terdakwa tidak berbelit-belit dan berterus terang memberikan keterangan dalam persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan. Yang terakhir, terdakwa mengaku belum pernah dipidana. Menimbang bahwa majelis hakim dalam memutus suatu perkara sudah tentu akan mempertimbangkan dari berbagai sisi, baik itu sisi memberatkan maupun sisi yang meringankan, agar putusan yang dihasilkan dapat memenuhi keadilan bagi terdakwa, bagi penuntut umum, bagi masyarakat luas, serta bagi bangsa dan negara. Menimbang bahwa oleh karena majelis hakim tipikor tidak menemukan adanya fakta-fakta atau keadaan-keadaan yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar untuk membebaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana maupun menghapuskan kesalahan terdakwa, maka terdakwa dinyatakan bersalah dan dapat bertanggung jawab secara hukum atas tindak pidana yang telah dilakukannya, sehingga terdakwa haruslah dijatuhi pidana. Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan maupun keadaan-keadaan yang meringankan, baik terdapat di dalam maupun di luar diri terdakwa, yaitu sebagai berikut. Keadaan-keadaan yang memberatkan: terdakwa selaku RM Bank BRI tidak dapat menjadi contoh yang baik bagi para staf di kantor BRI KCP Berowo. 2. Terdakwa melakukan perbuatan korupsi secara berulang kali dan terus menerus selama kurang lebih 1 tahun. 3. Terdakwa tidak peka terhadap program pemerintah
pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas korupsi. 4. Terdakwa belum mengembalikan kerugian keuangan negara. Keadaannya meringankan. Terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa sopan di persidangan, terdakwa mempunyai tanggungan keluarga. Mengingat dan memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, pasal 2 ayat 1, junto pasal 18 Undang-Undang Tipikor, junto pasal 64 ayat 1 KUHP, serta Undang-Undang RI Nomor 46 Tahun 2009 tentang pengadilan tindak pidana korupsi dan peraturan lain yang bersangkutan. Mengadili 1. Menyatakan terdakwa Roni Susanto sarjana hukum terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 6 tahun dan 6 bulan dan denda sebesar 300 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan. 3. Menghukum pula terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar 2.114.418.795 rupiah dengan ketentuan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayarkan dalam jangka waktu 1 bulan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dibela untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dan dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana penjara selama 2 tahun. Menetapkan masa penahanan terhadap terdakwa kurang dari sebelumnya dan pidana tugas, memerintahkan terdakwa tetap dalam tahanan, menetapkan barang bukti berupa nomor 1 sampai dengan nomor 66 seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara. 7. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar 10.000 rupiah. Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada hari Selasa tanggal 9 Maret 2021. Bagi kami Satri SH MK sebagai ketua majelis, Dr. Emma Eliani SH MK sebagai ketua 1 dan Kusdarwanto SH SE MK sebagai hakim anggota 2, masing-masing sebagai hakim ad hoc tindak pidana korupsi. Putusan dibacakan pada sidang yang terbuka untuk umum pada hari ini juga dengan dibantu oleh Irawan Jatmiko Panitra Mengganti pada Pengadilan Tipikor Surabaya yang dihadiri oleh jaksa penuntut umum. Nanti namanya banyak, nama murahnya dari Kejaksaan Kabupaten Madiun atau Kabupaten dan terdakwa didampingi penasihat hukumnya. Terdakwa secara video conference. Oke. Terdakwa sudah dengar? Putusanmu dikorting 2 tahun. Kalau ada tambahan hukuman dan denda, saudara punya hak menerima, menolak atau pikir-pikir selama 7 hari terhitung mulai besok. Hak yang sama juga diberikan kepada penuntut umum. Bagaimana? Mau dipakai pikir-pikir